Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 28 Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Amin, Samarinda, Kalimantan Timur, dalam sebuah kajian Islam ilmiah rutin setiap Jumat malam Sabtu pekan keempat, membaca kitab Kaifa Nurabbi Auladana yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Kiat Sukses Mendidik Anak, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum jamaah Masjid Al-Amin Samarinda yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada bulan yang lalu kita sudah membahas kiat sukses mendidik anak, yaitu setelah mengajarkan kepada anak tentang Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengajarkan kepada anak tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ibadah yang pertama, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan beginilah seorang muslim, orang tua muslim mendidik anaknya, yaitu menjelaskan tentang 2 kalimat syahadat yang pertama kali. Pada malam ini kita membahas tentang
bagaimana kiat sukses mendidik anak, yaitu mengajari anak tentang mendirikan sholat. Qala al-musannif rahimahullah, wa iqamis salati ada'uha bi arkaniha wa wajibatiha wal khusyu'u fiha. Yang kedua yaitu mendirikan sholat. Maksudnya adalah menunaikan sholat dengan menyempurnakan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, dan khusyuk di dalamnya. Kita ingin belajar bagaimana cara mengajari anak sholat. Belajar bagaimana cara mengajari anak sholat. Yang pertama, dikenalkan kepada anak tentang pengertian sholat. Apa itu sholat? Ajarkan kepada anak tentang pengertian sholat. Maka sholat secara bahasa artinya adalah ad-du'a, sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahasa, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, as-salatu fil lughati ad-du'a wa summiyatis salatu asy-syar'iyyatu salatan lishtimaliha alaihi, hadha huwa as-sahih wa bihi qala al-jumhur min ahli al-lughah wa ghairuhum min ahli tahqiq. Salat di dalam bahasa artinya adalah ad-du'a, dan dinamakan salat secara syariat adalah salat karena di dalam salat yang kita kerjakan seluruhnya terdapat doa, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Dan inilah pendapat mayoritas para ulama dari para ahli bahasa dan selain dari mereka yang merupakan ulama-ulama peneliti. Nah, tentunya ketika kita mengajari anak tidak menyebutkan ini. Kita hanya mengatakan, nah, sholat itu artinya secara bahasa doa. Adapun yang saya jelaskan tadi itu untuk kepentingan Bapak sebagai pengajar di tengah rumah tangga. Maka saya sangat berharap kajian ini harus sebenarnya dihadiri oleh para orang tua, karena dia akan mengajari anak-anaknya bagaimana cara mendidik anaknya, terutama yang berkaitan pada kesempatan kali ini adalah perihal sholat. Adapun sholat secara istilah syariat, maka kita sampaikan kepada anak-anak kita yang mungkin sudah mau mumayyiz, yaitu umur 6 tahun, 5 tahun, yang sudah bisa diajak berbicara, sudah paham apa yang kita sampaikan. Karena umur 7 tahun mereka diperintahkan untuk sholat, sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud, muru auladakum bis salah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. Perintahkan anak-anak kalian mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Otomatis persiapannya sebelum umur 7 tahun, karena 7 tahun adalah mengerjakan sholat. Umur 5 tahun, 6 tahun pra mumayyiz, maka ajarkan perihal sholat ini dari mulai pengertiannya terlebih dahulu. Secara syariat pengertiannya disebutkan oleh para ulama, di antaranya para ulama yang mengatakan adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi aqwalin wa af'alin makhsusah muftatahatin bit takbir wa mukhtatamatin bit taslim, yang artinya sholat secara istilah syariat adalah proses beribadah kepada Allah
dengan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang khusus, dengan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Bahasanya mudah, anak juga mudah untuk memahaminya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan dan perbuatan, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, itu cara yang pertama yang kita ingin lakukan saat kita mengajari anak kita perihal sholat, yaitu pengertian dulu, pengertian sholat. Kemudian cara yang kedua, kita kenalkan tentang kedudukan sholat di dalam agama Islam. Apa kedudukan sholat di dalam agama Islam, sehingga anak-anak kita itu paham betul tentang sholat ini dan timbul di dalam hati mereka pengagungan terhadap sholat. Maka jelaskan kepada mereka bahwa kedudukan sholat yang pertama adalah sholat tiang agama. Kemudian nanti Bapak Ibu dengan gaya bahasa masing-masing, cara menjelaskan masing-masing, mungkin bisa misalkan ini rumah, jika tidak ada tiang maka tidak bisa dipakai. Begitulah sholat, jika dia merupakan tiang agama, jika tidak sholat maka tidak ada agama. Jelaskan kepada anak-anak seperti itu. Dalil yang menunjukkan kedudukan ini adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu shalah." Puncak atau sumber segala urusan adalah Islam, dan tiangnya adalah salat. Tiangnya adalah salat. Kemudian juga dijelaskan kepada anak bahwa salat adalah rukun Islam yang kedua, yang terpenting setelah dua kalimat syahadat, yang mana rukun itu adalah inti sesuatu. Berarti kalau kita katakan sholat adalah rukun Islam, berarti sholat adalah inti Islam, dan tidak ada Islam kecuali dengannya. Nah, itu tanamkan kepada anak pelan-pelan. Karena yang kita ajak bicara ini anak kecil, yang kadang dia mendengar apa yang kita katakan, kadang dia fokus dengan yang lain. Ya, tanamkan itu kepada anak-anak kita, bahwa sholat adalah rukun Islam. Begitu saja, sholat adalah rukun Islam. Apalagi anak-anak kecil itu sangat ingat dengan apa yang diucapkan oleh orang tuanya, karena orang yang terdekat bagi sang anak adalah orang tuanya sebenarnya. Dan dalil yang menunjukkan bahwa sholat adalah rukun Islam, dan nanti ketika menjelaskan tentang sholat adalah rukun Islam, gambarkan saja, imajinasikan saja dengan mudah, yaitu bahwa rukun Islam adalah sholat. Sholat adalah rukun Islam. Apabila tidak ada sholat, maka tidak ada Islam. Karena arti rukun adalah inti sesuatu, mahiyatus syai' dalam bahasa Arabnya. Arti rukun adalah inti sesuatu, wa huwa juz'un min, dan dia bagian darinya. Jika tidak ada intinya, tidak ada sesuatu tersebut.
Jika tidak ada sholat, tidak ada Islamnya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait." Islam dibangun di atas 5 perkara: bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat. Lihat di situ ada kata-kata mendirikan sholat, menunjukkan bahwasanya sholat adalah rukun Islam. Yang kedua, yang paling terpenting setelah bersyahadat 2 kalimat syahadat: membayar zakat, puasa bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Kemudian sholat adalah kedudukannya juga dalam agama Islam yang paling terpenting, yaitu sholat adalah ibadah yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau. Nabi Muhammad SAW sebelum wafat 5 hari, 3 hari, dalam beberapa riwayat dari Ummu Salamah, dari Anas bin Malik, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, bahwa beliau berwasiat tentang sholat sebelum meninggal. Nah, ceritakan itu. Anak-anak biasanya suka kalau diajak cerita. Ya, saya ngajar santri-santri saya di kelas, kalau sudah kelihatan mereka lelah, capek, ngantuk, bosan, saya ajak cerita. Saya punya cerita, langsung semangat. Ya, padahal ceritanya tidak terlalu panjang, tetapi kalau sudah ada kata cerita, mereka suka. Ceritakan tentang kisah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 hari ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memasukkan kedua tangan beliau ke dalam bejana yang berisi air, kemudian beliau usap wajah beliau. Terus setelah itu beliau tutupi wajah beliau dengan kain. Kalau sudah terasa sesak, maka beliau buka wajah tersebut. Kemudian beliau mengatakan, as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat, jagalah salat, dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Makanya Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, kana min akhir wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salah, as-salah. Adalah termasuk wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jagalah salat, jagalah salat. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, wa huwa yulajlijuha fi sadri wa ma yafidhu biha lisan. Dan ucapan itu beliau senantiasa ada di dada beliau, dan mulut beliau penuh dengan ucapan itu. Kita tahu orang yang sakit keras dalam keadaan sekarat mau meninggal tapi ingin mengucapkan. Nah, seperti itulah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat mau meninggal. Kemudian setelah itu baru kita menjelaskan kepada anak tentang hukum sholat. Ini poin yang ketiga, bagaimana cara mendidik anak perihal sholat. Kita jelaskan kepada anak kita hukum sholat, ya. Kita jelaskan bahwa sholat itu wajib bagi setiap muslim baligh berakal, selain wanita yang haid dan nifas. Kalau seandainya anak-anaknya mungkin belum paham tentang haid dan nifas, maka pada saat itu kita cukup mengatakan sholat itu wajib bagi setiap muslim sesuai dengan pengetahuan anak-anak. Kalau di keluarga saya, anak umur 4 tahun seperti Abdurrahman, anak saya yang terakhir, dia sudah paham ibunya jika tidak sholat berarti sedang haid. Karena memang kita ajarkan haid itu apa, tidak tahu dia. Kita sebutkan,
ya, ibu Umi sedang haid, berarti tidak sholat. Nanti dia nanya, Umi nggak sholat sedang haid ya? Padahal dia haid itu nggak paham. Tapi istilah haid itu adalah istilah yang membolehkan untuk tidak sholat. Tidak mesti harus kita jelaskan haid itu keluar begini, nggak mesti. Yang jelas dia faham bahwasanya kalau wanita sedang haid maka dia tidak mengerjakan sholat. Baik. Kita poin yang ketiga berarti menjelaskan tentang hukum sholat, yaitu wajib bagi setiap muslim baligh berakal selain wanita yang haid dan nifas. Dalil-dalil, dan ini untuk keperluan dan kepentingan bapak dan ibu sebagai pengajar ya. Tidak perlu juga, kadang-kadang kita tidak perlu harus sedetil ini menjelaskan kepada anak yang masih umur 5 tapi 6, umur 5 dan 6. Tetapi ini keperluan kita, ini kepentingan kita untuk mengetahui dalil-dalil. Yaitu surat Al-An'am ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa an aqimus shalah." Dan dirikanlah oleh kalian seluruhnya salat. Surat Al-An'am ayat 72. Dirikanlah oleh kalian seluruhnya salat. Kata dirikanlah menunjukkan kepada perintah. Allah memerintahkan kita. Wal aslu fil amri lil wujub, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban selama tidak ada dalil yang menurunkan dari wajib menjadi sunnah. Begitu juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta." Selalu jagalah salat dan salat pertengahan. Kata-kata selalu jagalah menunjukkan kepada perintah, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Begitu juga dalam surat Hud ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis shalah." Wa aqimis shalah, dirikanlah olehmu salat. Isu perintah. Nah, setiap perintah menunjukkan kepada kewajiban. Adapun dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, bahwa pernah ada orang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dari daerah Najd, dari Irak, dalam keadaan kepalanya terbuka. Kemudian terdengar alunan suaranya, tetapi kita tidak memahami apa yang dia maksud. Sampai akhirnya dia mendekat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya tentang Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu salawatin fil yaumi wal lailah." Islam adalah mengerjakan salat 5 waktu di siang dan malam hari. Kemudian orang ini bertanya lagi, "Hal alayya ghairuha?" Apakah ada kewajiban selain salat 5 waktu itu? Kewajiban salat? Maka Rasulullah SAW menjawab, "La illa an tatawwa." Tidak ada kewajiban kecuali kamu mengerjakan salat sunnah. Ini menunjukkan cara yang ketiga kita untuk mengajari anak tentang salat, yaitu mengajari hukumnya. Dan ini ditekankan terus ya. Tapi saya ingin ingatkan, ketika kita mengajari anak, kemudian umur 7 tahun tadi kita perintahkan, tidak boleh kita ancam, tidak boleh kita pukul, tidak boleh kita marahi ya. Kita cuma memerintahkan, "Nak, sholat." Sampai dia sholat. Subuh misalkan, umur 7 tahun masih malas bangun, "Nak, sholat." Sampai dia bangun, sampai dia sholat. Tidak boleh dimarahi, tidak boleh diancam dengan siksa, tidak boleh apalagi dipukul, karena hadisnya kalau sudah 10 tahun baru boleh dipukul. Dan ini hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan manusia, dalam
pensyariatannya. Kalau kita pikir dari umur 7 tahun, 8, 9, 10, 3 tahun, setiap harinya diperintahkan untuk sholat 5 kali sehari. Maka ini benar-benar pembiasaan. Kita hitung saja, 5 kali sehari kali 30 hari, 150. Itu sudah 1 bulan. Berarti kita membiasakan anak-anak kita mengerjakan sholat 150 kali. Kemudian dikali 12, 150 kali 12 1000, 1800. Itu 1 tahun. 1800 kali kita perintahkan anak-anak kita 1 tahun. Sedangkan ini 3 tahun, 8, 9, 10. Berarti 1800 kali 3 menjadi 5400. 5400 kali. Wajar setelah 5400 kali kita boleh memukulnya. Ya. Nah, begitu juga, ini sedikit menyimpang tentang mendidik anak. Ya. Begitu juga berhadapan dengan anak. Jangan sekali-sekali orang tua jadi preman di rumah. Beraninya sama anak kecil. Ya. Anak ditendang, anak ditempeleng, anak dipukul, anak dihambati. Ya, jangan. Tidak diperbolehkan. Karena tugas kita orang tua mengarahkan. Saya beri contoh. Nah, jangan keluar. Ternyata dia keluar. Berarti kita wajib memperingatkan bahwa keluar dilarang. Kan tujuan kita adalah melarang dia untuk keluar. Bukan tujuan kita melampiaskan syahwat kita untuk memukulnya. Ini sebagian orang tua kadang-kadang jadi preman di dalam rumah. Ya, beraninya sama anak kecil. Dan itu sangat membekas terhadap anak. Dan itu menjadikan anak tidak dekat dengan orang tua. Anak tidak mau cerita, curhat, nyaman dengan orang tua. Gara-gara dia melihat sosok orang tuanya adalah sosok yang bengis, yang kejam, yang kasar. Dia lebih suka ngobrol dengan orang lain. Dan saya dapat itu dari santri-santri saya. Ada santri yang mohon maaf, keluarganya broken home. Bapak ibunya pisah, bapaknya keras. Kemudian setelah itu, kalau ngobrol sama bapaknya tidak bisa. Ditelepon nggak mau ngomong, bahkan nggak mau ditelepon, nggak mau ditelepon. Biasanya kan santri itu nunggu-nunggu telepon orang tua. Ini nggak mau ditelepon. Tapi kalau lagi ngobrol sama saya bisa ketawa, hahaha, hihi, ya. Dan bisa mencurahkan apa yang dia inginkan. Ini menunjukkan bahwasanya orang tua tersebut dia anggap bengis, dia anggap kejam, bukan orang yang pantas untuk ditemani. Nah, ini setelah 5400 kali kita perintahkan baru boleh dipukul. Ya. Ini kadang-kadang sebagian orang tua di samping memukul, setelah baru beberapa kali memerintahkan, samping suka memukul dengan muntung-muntungnya. Dasar anak warik kan nih. Ayo siapa wariknya? Nah, itu. Ini tidak benar. Ya, hati-hati. Tidak diperbolehkan orang tua kasar terhadap anak. Saya ingin contohkan misalkan. Misalkan Rasulullah SAW, beliau mengimami para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Imam sholat menghadap Allah. Suatu ketika beliau sujud lama. Kemudian ada sahabat yang mengangkat kepala. Kenapa lawas benar sih ini sujud? Akhirnya dilihat, ternyata
ada Al-Hasan sedang menunggangi beliau, cucu beliau radhiyallahu anhu, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sedang menunggangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai sholat, sahabat tadi yang mengangkat kepala tahu aja alasannya, makanya tidak bertanya. Tetapi sahabat yang tidak mengangkat kepala tidak tahu alasannya, kemudian bertanya, ya Rasulullah, atalta fis sujud, wahai Rasulullah, engkau sujudnya lama sekali, hal hadatha syai'un, apakah terjadi sesuatu? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la, laisa syai'un, tidak ada sesuatu apapun, illa anna bani hadza irtahalani wa karihtu an uqifahu hatta yaqdiya hajatahu minni. Tidak ada sesuatu, cuma tadi ada anakku ini, cucu disebut sebagai anak, anakku ini, dan ini pemuliaan terhadap cucu. Dia sedang menjadikanku sebagai hewan tunggangannya, maka aku tidak suka untuk memberhentikannya sampai dia selesai hajatnya dariku. Coba bayangkan, ya, sampai dia selesai hajatnya dariku. Ini kadang-kadang ada sebagian orang tua, dibuang sidin anaknya, innalillahi. Ya, maka jangan jadi preman di hadapan anak. Hati-hati. Yang suka mukul, berubahlah. Yang sudah anaknya besar, dulu dipukulin, minta maaf lah, minta halal lah. Dan itu terlihat kok dari anak-anak yang suka ngobrol dengan orang tuanya, karena dia menganggap orang tuanya itu asik diajak ngobrol. Dia bisa curhat sampai dewasa, dia bisa ngobrol dengan anak-anaknya. Kenapa? Karena dia anggap orang tuanya bukan orang tua yang bengis, bukan orang tua yang kejam, yang sangar, suka memukul musuh. Ya. Nah, itu sedikit mendidik anak. Taib. Kemudian ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Lalu setelah itu, setelah kita menjelaskan tentang hukum mendirikan sholat, maka kita juga wajib menjelaskan poin keempat, hukum meninggalkan sholat. Hukum meninggalkan sholat dibagi menjadi dua. Meninggalkan karena menolak kewajiban sholat. Meninggalkan karena menolak kewajiban sholat, itu yang pertama. Yang kedua, meninggalkan sholat karena malas. Kalau ditanya apakah wajib atau tidak, dia tetap menjawab wajib, tetapi dia tidak mau sholat karena malas. Ya, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum orang yang meninggalkan sholat karena menolak kewajiban sholat, maka ini keluar dari agama Islam. Dan ini dalilnya adalah ijma' yang dinukilkan oleh para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah yang bermadzhab Syafi'i dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau mengatakan, idza taraka as-salata jahidan liwujubiha aw jahada wujubaha wa lam yatruk fi'laha fi as-surah fa huwa kafir murtaddun bi ijma'il muslimin. Ya. Perkataannya tegas. Jika seseorang meninggalkan salat karena menganggap atau karena menolak kewajiban salat. Saya ulangi, jika seseorang meninggalkan salat karena menolak kewajiban sholat atau menolak kewajiban sholat tetapi dia masih sholat, maka orang ini kafir murtad dengan ijma' kaum muslimin. Saya ulangi ya, jika ia meninggalkan sholat karena menolak kewajiban sholat, atau jika menolak kewajiban sholat meskipun masih sholat, maka orang ini kafir murtad, keluar dari agama Islam
dengan ijma', kesepakatan kaum muslimin. Apa pengertian ijma'? Disebutkan dalam kitab-kitab usul fikih, ijma' adalah ittifaqu mujtahidi hadhil ummah fi mas'alatin min masailid din ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesepakatan ahli ijtihad dari umat Islam dalam sebuah permasalahan dari permasalahan-permasalahan agama setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, itu yang pertama. Hukum meninggalkan sholat karena malas. Hukum meninggalkan sholat karena malas ini dibagi menjadi dua lagi. Hukum meninggalkan sholat karena malas dibagi menjadi dua lagi. Hukum meninggalkan sholat karena malas dan meninggalkannya sama sekali, tidak pernah sholat sama sekali karena malas. Ya, dia kalau ditanya apa hukumnya sholat, wajib, tapi kenapa nggak sholat? Malas saja, koler aku. Ya, dan sama sekali tidak sholat. Maka wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebagai jumhur ahli hadis dan juga sebagian ahli fikih mengatakan bahwa orang ini kafir, keluar dari agama Islam. Mazhab Hambali dan salah satu sisi dari mazhab Syafi'i, kemudian pendapat dari mazhab Maliki dan pendapat sebagian ulama salaf dan mayoritas para ahli hadis mengatakan siapa yang meninggalkan sholat karena malas dan meninggalkannya secara keseluruhan, tidak pernah sholat sama sekali, ya, walaupun sholat Idul Adha, Idul Fitri nggak pernah sholat, ya, walaupun panitia ada sholat juga sendiri. Ini adalah panitia yang sholat pas Idul Adha, Idul Fitri aja. Kenapa? Karena panitia. Ini meskipun panitia kadeda sholatan juga. Ya, maka yang seperti ini kafir, keluar dari agama Islam. Sudah azan? Baik, silahkan azan dulu. Kita setelah azan sholat, karena ada masukan mungkin ada jamaah-jamaah yang baru yang merasa aneh kalau seandainya sholatnya kita akhirkan. Setelah azan kita langsung sholat isya, setelah sholat isya kita lanjutkan kembali. Jangan bulikan pian. Sallallahu Nabi Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhol.